mungkin ini pertanyaan dari teman-teman ya yang punya usaha, yang kebetulan lagi jatuh, lagi sepi, Mas Wahyu. Pasti rata-rata, nggak semua sih Mas Wahyu ya, akan berpikiran untuk menggunakan penglaris, mencari penglaris Mas Wahyu. Ada banyak yang datang ke orang-orang pintar, entah itu ke kiai, ke dukun, atau ke paranormal. Ini menurut Mas Wahyu bagaimana Mas? Mencari penglaris ya. Ya, tidak jadi masalah Mas Yahya. Ya, itu kan hanya apa ya, bisa dikatakan sarana saja ya, sarana atau media untuk menumbuhkan rasa keyakinan di dalam diri kita. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin dulur-dulur ya yang mungkin usahanya apapun itu usahanya ya, mungkin lagi jatuh, lagi kurang lancar begitu, terus kemudian berupaya untuk bagaimana supaya usahanya ini lancar kembali, sukses kembali. Kalaupun harus pergi ke seseorang ya yang dianggap memiliki kemampuan tertentu ya untuk membantu bisa melancarkan usahanya, saya rasa itu hak setiap orang, tidak jadi masalah Mas Yahya. Ya, sejauh begini, sejauh keyakinan dan keimanan kita itu tetap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, selebihnya sarana dan media ini kan hanya alat saja Mas Yahya. Alat apapun bebas. Apalagi tujuannya untuk kebaikan. Bukan kita kepingin laris tapi kemudian kita cari alat untuk menjatuhkan usahanya orang lain. Bukan demikian. Tapi ibaratnya begini. Kita kepingin rumah kita ini cahayanya terang. Begitu Mas Yahya. Kelihatan cerah. Kelihatan bersih. Tapi kemudian kita mengotori rumahnya orang lain. Kita kemudian mematikan cahayanya orang lain. Ini kan hal-hal yang salah tentunya. Ya, jadi kalau teman-teman cari penglaris ya monggo-monggo saja, tidak jadi masalah. Itu hanya sarana atau media. Terlepas dari itu, kembali lagi. Itu hanya spirit atau keyakinan. Nah, kalau kita sendiri nggak yakin ya, tidak akan itu bisa berfungsi gitu loh Mas Yahya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, kemudian mungkin kalau saya boleh sampaikan ke teman-teman begini, kita bicara penglaris Mas Yahya, tentang alat, sarana atau media ya, itu sebetulnya kita juga bisa bikin sendiri Mas Yahya. Oh bisa ya Mas? Bisa, apapun bisa kita lakukan, karena ya semua atas dasar apa? Atas dasar keyakinan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta. Jadi kita mau pakai cuman batu aja kita taruh di tempat usaha kita, selama kita meyakini itu. Kita mau kasih misalkan tulisan-tulisan, bacaan-bacaan apapun lah itu misalkan Mas Yahya, ya bisa-bisa saja, tidak jadi masalah. Kita mau taruh alat media atau sarana apapun ya monggo-monggo saja. Misalkan ada juga yang pakai janur, ada yang pakai mungkin patung dan lain sebagainya, macam-macam, sudah monggo-monggo saja silahkan ya. Tapi kembali lagi, kita tidak berharap dari barangnya itu. Kita tidak berharap dari alat media atau sarananya tersebut. Tetapi kita berharap terhadap keyakinan kita kepada Sang Pencipta Mas Yahya. Jadi bikin penglaris sendiri pun bisa, tapi tentunya ya ada orang yang hanya sekedar bisa, ada yang memang ahli. Nah, kita pun perlu belajar untuk kita memahami itu. Ya, tentu harapan para pelaku usaha berharap usahanya itu ramai ya Mas Wahyu ya. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan usaha dari teman-teman ini sepi Mas Wahyu? Apakah ada gangguan halus atau apa Mas Wahyu? Saya sering Mas Yahya bertemu dengan saudara-saudara kita ya yang ya macam-macam. Ada yang katanya diganggu dan lain sebagainya. Kita coba berpikir positif dulu ya, untuk kita tidak selalu menghubung-hubungkan hal-hal seperti ini dengan hal-hal yang non logika begitu. Artinya tidak serta-merta. Misalkan kita lagi sakit, katanya kita dikirim santet atau kita diguna-guna misalkan. Tapi coba kita berpikir pakai akal sehat, pakai kewarasan kita begitu, pakai logika. Misalkan kita sakit ya kita check up ke medis begitu Mas Yahya. Selebihnya kalau nanti dicek di medis memang tidak ada penyakitnya, barulah kita berusaha untuk kita minta tolong ke orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan tertentu. Nah,
sama halnya Mas Yahya. Sama halnya dengan kita bicara tentang usaha. Nah, kalau usaha kita sepi, masa iya sih dikasih rame mau, dikasih sepi tidak mau. Padahal kita bisa merasakan rame itu kan karena kita juga bisa merasakan yang sepi begitu. Artinya rame dan sepi itu menjadi sebuah hal yang wajar. Nah, dengan catatan kita ini juga harus menghitung rame dan sepinya ini justru jangan sampai membuat kita ini ternyata malah perlahan-perlahan ini kita minus begitu. Ini artinya kan udah nggak benar. Nah, coba berpikir pakai akal sehatnya. Kalau usaha kita lagi tidak jalan, yang tadinya rame kok kemudian sepi, ayo kita pakai logika. Apa yang harus kita benahi? Apakah tempat usaha kita ini udah benar? Dalam arti, apa yang kita jual, di mana kita berjualan, segmennya dan lain sebagainya, marketingnya dan lain sebagainya, pelayanan kita kepada customer kita, harga kita sudahkah juga bersaing? Apalagi ditambah dengan teknologi sekarang Mas Yahya, ya banyak orang mengeluh pasar-pasar tradisional sudah digeser dengan era yang sekarang ini. Orang mau beli apapun itu udah nggak perlu keluar rumah. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan ini. Artinya kita ini harus sadar diri untuk kita juga mengikuti perkembangan begitu. Kita harus upgrade juga Mas Yahya begitu. Nah, ini kebanyakan kan enggak, selalu langsung berpikir sempit, dikatakan bahwa usahaku kok sekarang enggak jalan, dulu rame bla 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 bla. Nah, akhirnya mengambil jalan pintas. Nah, padahal di sini kalau kita bicara tentang kerejekian Mas Yahya, ya, kita bicara tentang kerejekian, itu selalu ada pasang surutnya Mas. Selalu ada naik, ada turun. Artinya apa? Itu juga bisa berpengaruh terhadap apapun yang kita kerjakan, terhadap usaha-usaha kita, bahkan berdampak terhadap kehidupan kita. Makanya, kalau teman-teman rezekinya lagi bagus, usahanya lagi lancar, ya dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, keuangannya, usahanya, dijaga, dirawat gitu loh Mas Yahya. Supaya ketika kita dihadapkan dengan situasi yang memang lagi menurun atau lagi kurang bagus, ya minimal kita itu mungkin punya tabungan juga. Karena tadinya ketika usahanya lancar, kita rajin menabung. Nah, ini kan hal-hal yang kadang teman-teman ini menyepelekan. Padahal ada banyak faktor yang bisa membuat usaha kita lancar, dan ada banyak faktor pula yang membuat usaha kita ini juga akan hancur, Mas Yahya. Ya, ada banyak orang yang mungkin sudah nggak sekali dua kali membuka usaha tapi gagal terus Mas Wahyu. Karena apa sih Mas Wahyu? Apa kurang hoki atau bagaimana Mas? Ya tentunya tadi sudah saya sampaikan, setiap orang itu mempunyai sistem kerejekian yang berbeda-beda di dalam dirinya Mas Yahya. Ya, ada orang itu yang hoki di bidang A tapi nggak hoki di bidang B. Ya, ada istilah usaha bisa ditiru tapi rezeki tidak bisa ditiru, ya. Nah, kembali lagi semua tergantung bagaimana individu atau pribadi ini menjalani itu semua Mas Yahya. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Makanya usaha itu jangan hanya menghitung kalau nanti usahanya rame, lancar, jaya, sukses, jangan begitu. Tapi coba berpikir, pertimbangkan ya tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk juga Mas Yahya. Karena kalau kemungkinan terbaik bisa datang dan terjadi di dalam hidup kita melalui usaha dan lain sebagainya, demikian pula dengan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk itu juga bisa datang ke hidup kita. Makanya kalau bisa, kalau mau punya usaha, hindari dulu kita pakai modal itu modalnya hutang atau pinjam Mas Yahya. Ya, karena apa? Kita harus lihat urgensinya di mana. Apa kalau kita nggak punya usaha terus kita nggak bisa makan? Yeah. Nah ini harus dibaca situasi ini gitu, harus dipertimbangkan gitu. Karena banyak orang yang entah demi apapun itu, ya bisa demi gengsi, bisa demi macam-macam, tapi poinnya adalah demi menambah penghasilan mungkin begitu. Ujung-ujungnya justru membuka usaha tapi dengan hutang Mas Yahya. Dia nggak memperhitungkan tentang risiko-risiko terburuk yang bisa saja terjadi. Nah ini kan hal-hal yang bisa dikatakan ceroboh mungkin begitu. Nah itu perlu dikaji ulang, perlu diteliti oleh teman-teman semuanya Mas Yahya.